Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar teman-teman yang saat ini tengah menyaksikan live talk physical distancing saya. Dan saat ini atau siang ini saya bersama anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Bapak atau Kakak Rizwan Samuksin, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Kak Ciwang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini aktivitasnya lancar? Alhamdulillah. Lancar ya. Dan selalu semangat untuk memberikan yang terbaik untuk penyiaran kita di Sulawesi Selatan. Amin, amin. Oke. Nah baik teman-teman, kita akan ngobrol bersama Kakak Ciwang, seperti itu panggilan akrab saya terhadap beliau. Ini terkait dengan kondisi penyiaran kita di masa pandemi COVID-19 ini. Secara total di Sulawesi Selatan untuk lembaga penyiaran kita ini karena dari pusat sendiri bilang bahwa yang disiarkan itu tidak boleh yang bernuansa hoax untuk corona ini, kasus corona. Seperti apa pengawasan KPD atau monitoring KPD untuk itu? Ya, kami baru saja melakukan ekspos terhadap hasil monitoring terhitung satu semester ya, Iya. dari bulan Januari Januari, hingga bulan Agustus kemarin. Iya. Itu memang ada beberapa lembaga penyiaran yang masih melakukan hal tersebut, tetapi bukan di Makassar, umumnya masih di daerah-daerah lain, di daerah-daerah yang berada di Sulawesi Selatan. Namun tetap kami melakukan pengawasan dan melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga penyiaran di daerah untuk senantiasa memberikan pemahaman agar tidak memberitakan atau memberikan informasi kepada pendengar ataupun pemirsa terkait pandemi yang terjadi sekarang ini. Jadi ketidaktahuan mereka ya, Ya, kurangnya edukasi seperti itu. ya. Nah, kalau bicara tentang yang namanya ini dilakukan bukan di Kota Makassar tapi di daerah, seperti apa dong untuk bisa meningkatkan kemampuan mereka nih agar informasi disampaikan tidak secara mentah-mentah begitu disampaikan ke pendengar, ke pemirsa, karena kita tahu bahwa untuk jangkauan di daerah ini kan juga KPID termasuk terbatas juga begitu. Ya, di daerah kita ada beberapa lembaga yang menjadi penyambung untuk KPD Sulawesi Selatan. Taruhlah misalnya kita membentuk lembaga Forum Masyarakat Peduli Penyiaran Sehat. Oke. Nah, itu sudah kami bentuk di beberapa daerah dan inilah yang secara intens melakukan pengawasan. Kemudian hasil pengawasannya itu diteruskan ke kami dan juga kami melibatkan perguruan tinggi yang ada di daerah. Oh iya, mantap. Serta masyarakat umum yang memang konsisten untuk melakukan pengawasan juga Iya, benar. pada lembaga penyiaran yang ada di daerah. Nah, secara otomatis juga mungkin untuk masalah perizinan secara total selama 4 tahun ini sudah berjalan juga maksimal untuk lembaga penyiaran yang bersiaran dan sudah punya izin. Ya, selama satu periode kami berada di KPID terhitung 115 lembaga penyiaran yang sudah melakukan perpanjangan izin maupun permohonan baru izin dan alhamdulillah tertangani dengan baik semuanya 115 tersebut dan mereka sudah siap untuk bersiaran. Oke, dari 115 selama satu periode ini itu ada peningkatan dari periode sebelumnya komisioner ini. Ya, Sebelumnya? ada peningkatan karena kami intens memantau lembaga penyiaran yang akan izin siarannya otomatis. Kemudian kami secara intens melakukan komunikasi dengan Kominfo maupun Balai Monitoring agar supaya lembaga penyiaran tersebut tidak berkelanjutan, tetapi itu kita lakukan supaya mereka tetap konsisten mengawal dan kami pun juga ikut mengawal sistem perizinan ataupun tahapan perizinan yang harus mereka jalani. Dan itu tidak ada pengecualian ya? Ya, Sama semua prosesnya. sama semua. Oke, nah baik teman-teman, anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Bapak Rizwan Samuksin, Sarjana Hukum, masih bersama saya, Kak Ciwang, tentang TV kabel.
masih banyak laporan juga ada TV kabel yang kadang menayangkan film-film Nah ini dia, dewasa ya, begitu. ini dia yang menjadi masalah sebenarnya. Karena di beberapa daerah itu TV kabel ini kan, kalau hakikatnya TV kabel ini kan hanya melakukan redistribusi siaran, tetapi untuk kontrol dan penayangannya itu tetap kami melakukan pengawasan, sehingga secara berkala kami meminta rekaman-rekaman siaran yang mereka redistribusi dari TV-TV berbayar lainnya. Itu tiap hari per jam. Kalau Per bulan. rekaman per bulan. Iya. Oh gitu. Iya, karena katanya itu diputar sendiri, ada player sendiri untuk memutar film itu. Iya. Sebenarnya lembaga penyiaran berbayar itu harus dilengkapi dengan sensor sensor internal di mereka, sehingga apa yang tampil di rumah-rumah pelanggannya itu bisa tidak liar gitu. Iya, tidak liar seperti itu. Iya. Dan memang tidak boleh merequest film-film seperti Iya, itu. selain persoalan seperti itu, di paling banyak di TV kabel itu juga persoalan izin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mereka belum memahami kenapa mereka harus berizin. Mereka belum tersentuh. Tetapi insya Allah di periode selanjutnya ini kami akan intens melakukan pemahaman kepada mereka bahwa pentingnya melakukan melakukan usaha dengan cara yang baik dan baik dan benar, seperti mengantongi izin dan lain-lain sebagainya. Jadi secara total untuk 24 kabupaten kota masih ada juga TV kabel yang tidak berizin. Ya, Katanya ada sponsor juga, ada yang mensponsori TV kabel itu untuk bisa membuka jaringan. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa di daerah itu, terutama di daerah yang blank spot, masih menjadi primadona TV kabel tersebut, dan ini adalah satu-satunya hiburan bagi masyarakat kita yang ada di daerah, karena tidak bisa dijangkau dengan terestrial ya. Tetapi tidak henti-hentinya kami memberikan pemahaman bahwa pentingnya berizin, dalam artian memulai bisnis dengan cara yang halal. Tentu saja dengan harus dengan berusaha yang legal. Yang legal seperti itu, punya izin. Menarik sekali ini teman-teman, untuk TV kabel yang ada di daerah yang juga menjadi perhatian dari KPID Sulawesi Selatan. Nah, kalau untuk Kota Makassar sendiri ini kan televisi eksis kita ini boleh dihitung gitu ya, dan TV kabelnya juga ada, tapi pasti mereka sangat begitu berhati-hati kalau untuk perkotaan atau Kota Makassar. Bagaimana untuk bisa mengontrol juga untuk televisi kabel yang ada di pulau? Ini kan juga kadang-kadang mereka juga ada juga pengusaha di sana yang menawarkan bisnis seperti itu. Apakah sejauh ini sudah ada yang dilihat begitu bisnisnya untuk pulau-pulau yang ada, dan dengan masyarakat di utara kota, selatan kota? Kalau di pulau yang menurut data kami itu mereka mau langsung memakai TV satelit, memakai Indovision misalnya. Iya, benar. Tapi itu kan tetap kita awasi juga, tetap kita minta rekaman apa-apa yang menjadi yang mereka pilih, dan tentu saja pengusaha TV kabel yang hendak melakukan redistribusi siaran itu harus ada MOU dengan pemilik siaran itu sendiri. Betul. Ini menarik sekali. Termasuk juga Kak Ciwang, ini banyak juga keluhan masyarakat kita untuk siaran-siaran berjaringan. Kalau subuh atau tengah malam baru ditampilkan untuk kota kita nih. Tetapi kalau untuk di jam-jam ini kayaknya milik Jakarta. Apakah itu juga cukup diperhatikan? Sebenarnya dalam undang-undang penyiaran itu disebutkan minimal 20% jam siaran. Ya, 20%-nya tengah malam. Artinya kalau misalnya mereka bersiaran 24 jam, mereka harus menyisakan 2 jam 45 menit kuota untuk siaran lokal milik Makassar. Tetapi apa yang terjadi, pemahaman mereka adalah siaran lokal, siaran yang ditampilkan di lokal wilayah Makassar, tetapi isinya bukan
siaran lokal Makassar. Nah inilah kemarin ada salah satu TV berjaringan yang akan melakukan perpanjangan izin. Kami meminta mereka membuat fakta integritas terkait hal tersebut. Oke. Dan ketika mereka melanggar, maka KPID akan melakukan tindakan untuk tidak memberikan kelayakan rekomendasi kelayakan Perpanjangan untuk izin. perpanjangan izin di Sulawesi Selatan. Karena memang frekuensi yang ada di Sulawesi Selatan ini betul-betul kita harus jaga. Iya harus jaga benar. Karena ini terbatas juga sekarang kan. Iya. Oke. Nah, jadi penegasannya mereka juga menampilkan program. Memang Makassar, tapi sudah lama sekali itu, bahkan presenter-presenter yang sudah ada biasanya kadang-kadang sudah tidak ada begitu. Inilah sebenarnya yang kami mau tertibkan. Tapi biasa Kak Ciwang nonton kan? Iya, inilah yang kita mau tertibkan. Tetapi kan kami menunggu sebenarnya KPID tidak bisa melakukan tindakan tanpa ada laporan. Tanpa ada laporan. Kami menunggu laporan dari bantuan dari masyarakat juga untuk melakukan pelaporan sehingga kami ada dasar untuk melakukan penindakan terhadap begitu. lembaga penyiaran yang bersangkutan. Iya, jadi ingat tuh teman-teman yang mau melaporkan untuk siaran-siaran berjaringan yang mungkin kontennya sudah tidak layak lagi, silakan langsung ke KPID Sulsel Jalan Botol Lempangan ya. Nah, terkait juga dengan penyiaran kita yang ada saat ini, ada televisi kita yang nampaknya mati tak mau hidup segan gitu. Hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Ada kan seperti itu? Seperti Kan? itulah kondisinya memang. Kenapa saya mengatakan Seperti KPID itu? untuk itu? Di tengah kondisi seperti ini tumbuhnya media sosial membuat orang yang tadinya mau memberikan informasi kepada lembaga penyiaran menjadi enggan. Mereka malah justru lari ke media sosial karena dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang gratis, ya kan? Nah, saya selalu mengatakan kepada teman-teman lembaga penyiaran, hendaknya mereka melakukan penyesuaian terhadap teknologi yang berkembang sekarang. Karena ketika lembaga penyiaran itu tidak melakukan penyesuaian, maka sudah pasti akan ditinggalkan oleh pendengar ataupun pemirsanya. Nah, ketika tidak ada pemirsa ataupun pendengar, maka dengan sendirinya pengiklan tidak ada. Nah, terkait dengan siaran-siaran yang dianggap tidak terlalu pro kepada masyarakat kita, taruhlah misalnya sinetron yang terlalu mengada-ada. Nah, itu kan tergantung masyarakat juga. Kalau masyarakat tidak menonton itu, ratingnya turun, pengiklan tidak ada, mau tidak mau lembaga penyiaran tersebut akan menghapuskan siaran tersebut dan mengganti dengan siaran yang lain, dan tentunya berkualitas. Kenapa lembaga penyiaran kita membuat sinetron seperti itu atau program acara seperti itu? Karena mereka mampu melihat apa yang menjadi keinginan warga Kota Makassar itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, Kak Ciwang, selama masa di rumah aja ini, work from home, untuk masa pandemi ini dari bulan Maret kemarin, kalau KPID buat nggak semacam pemetaan atau survei kecil-kecilan begitu? Yang naik ini pendengar radio atau pemirsa televisi? Sebenarnya di tengah pandemi seperti ini, kecenderungan orang untuk mendengarkan radio lebih banyak ketimbang menonton televisi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika mereka bekerja sambil mendengarkan radio itu kan bisa, tapi ketika mereka bekerja sambil menonton televisi, maka sudah pasti akan terjadi hal-hal yang trouble pada pekerjaannya. Begitu ya. Jadi bisa kalau dengar radio bisa sambil kerja gitu. Kalau televisi harus fokus ya pada pandangan itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Walfaidin untuk komentarnya, dan semoga sukses BKKBN Sulawesi Barat ya. Sudah bersama kita juga, dan terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Nah, tadi disinggung terkait dengan periode kedua nih. Alhamdulillah DPRD Sulsel Komisi A sudah menetapkan 7 komisioner terpilih. Salah satunya dengan suara terbanyak adalah Bapak Rizwan Samuksin. Selamat. Saya ralat, bukan suara terbanyak, tetapi sistem yang dipakai sekarang oleh teman-teman di DPR itu adalah aklamasi. Sehingga tapi paling atas nama tak tuh? Sehingga kalau paling atas nama itu kan mungkin berdasarkan orang yang paling pertama disebut pada waktu itu. Gitu. Ya. Atau yang nulis wartawannya begitu? Ya, bisa jadi. Tapi yang pasti selamat, sudah terpilih kembali. Periode kedua ini kira-kira seperti apa untuk
Kakak Ciwang sudah kemarin kan fit and proper test banyak juga disampaikan itu. Seperti apa untuk bisa diwujudkan di periode kedua ini? Ya, banyak hal sebenarnya yang menjadi tantangan ke depan kita di periode kedua ini. Salah satunya adalah persoalan yang saya sebutkan tadi, persoalan TV kabel, kemudian siapkah lembaga penyiaran kita menuju meninggalkan analog menuju ke digital. Kemudian bagaimana mengakomodir visi misi teman-teman yang sudah ikut dalam program tersebut. Jadi 7 orang ini diramu nantinya untuk bisa kita menyatukan visi dan misi untuk KPID 4 tahun ke depan. Iya. Oke. Nah, kalau terkait dengan SDM kita nih, penyiar-penyiar kita yang ada di Sulawesi Selatan, apakah ada perhatian juga untuk itu? Karena kan penyiar-penyiar kita ini menjadi ujung tombak dari penyiaran itu. Ya, di periode pertama kita sudah beberapa kali melakukan sekolah P3SP. Iya, sekolah P3. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Insya Allah program ini akan berlanjut sehingga benar-benar menyentuh dapur penyiaran kita di Sulawesi Selatan dan meminimalisir yang namanya pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran ya, termasuk juga untuk masa kampanye calon wali kota ini. Ya, kalau terkait hal tersebut kan KPID sudah dilibatkan dalam gugus tugas yang ada di situ adalah KPID, KPU dan Bawaslu. Namun untuk aturan mainnya sendiri KPID ini masih menunggu peraturan KPI terkait penyiaran pemilihan kepala daerah dan begitu juga dengan KPU, tentu saja harus dikombinkan antara peraturan KPU dan peraturan KPI terkait mekanisme lembaga penyiaran dalam rangka menyiarkan siaran kampanye. Iya, Kak Ciwang, banyak yang bilang KPID tidak adil. Ketika ada kue yang mau dibagi untuk hidupnya lembaga penyiaran kita, ini KPID memperketat begitu. Jadi begini, sebenarnya persoalan bagi-bagi kue di luar sana itu tidak masuk dalam ranah KPI sendiri. Tapi kalau menyiarkan di sweeping, di beredar kalau gitu. Misalnya seperti itu kan aturan yang telah ditetapkan tentu dengan perenungan dan pemikiran yang matang, sehingga turunan peraturan KPI dan turunan peraturan KPU dari pusat itu hanya kami di daerah hanya melaksanakan aturan yang ada dari PKPU maupun PKPU tersebut. Gitu ya. Jadi KPID tidak pernah berniat untuk membuat lembaga penyiaran kita ini tidak dapat kue iklan kampanye. Tapi nantinya akan diatur oleh KPU begitu. Iya. Seperti itu ya, Kak Ciwang ya. Oke. Baik, beberapa pertanyaan juga yang masih akan saya berikan untuk Kak Ciwang terkait dengan bagaimana dukungan keluarga kembali untuk 4 tahun, karena berbicara sebagai seorang anggota KPID itu benar-benar juga tersita waktu untuk kerja keluar kota, bahkan harus hadir di beberapa acara. Seperti apa untuk dukungan keluarga untuk periode kedua ini? Ya, saya kira dukungan keluarga harus full ya, karena ini kan apapun yang kami lakukan itu di KPID adalah perintah undang-undang. Nah, sehingga tidak ada alasan untuk tidak total di situ. Oke, jadi harus total ya. Baik, terima kasih Ibu Siti Rabiah, sukses selalu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah kasih love, like-nya. Semoga ini bisa jadi inspirasi untuk kita, khususnya teman-teman para penyiar yang juga menyaksikan live talk physical distancing saya. Jadi sejauh ini boleh dikatakan penyiar-penyiar kita khususnya Kota Makassar ini aman-aman di semua. Ya, sampai sejauh ini masih aman sekali. Kalau Kak Ciwang selalu dengar, masih sering pantau radio langsung, radio atau televisi langsung ya? Dua-duanya kami pantau. Pantau ya? Dua-duanya kami pantau ya. Terus ya? Oke, baik. Yang pasti itulah sebagai bentuk dukungan juga akhirnya DPRD Provinsi Sulsel Komisi A menetapkan kembali nama Bapak Rizwan Samuksin Sarjana Hukum untuk maju kembali atau terpilih kembali sebagai anggota KPID Sulsel. Kedua, dari terakhir pertanyaan saya, kondisi lembaga penyiaran kita saat ini kan itu tadi pengiklan hampir nyaris tidak ada. Untuk iklan Jakarta mungkin oke, tapi kalau untuk iklan lokal itu hampir tidak ada. Seperti apa sih keprihatinan Kak Ciwang untuk lembaga penyiaran kita ini? Bahkan ada radio Kak Ciwang yang mungkin sudah tidak mampu operasional begitu.
Ya di awal kami memang berkomitmen bagaimana menghidupkan lembaga penyiaran ini. Kami tidak akan membiarkan lembaga penyiaran tersebut mati. Oke. Bahkan pada saat mati pun kami berkewajiban untuk menghidupkan, kembali. asalkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan jadi intinya kami selalu mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait eksistensi lembaga penyiaran tersebut. Terkait iklan atau kue tadi. Nah, di periode kami 3 kali kami menyelenggarakan KPID Award. Kami melakukan penilaian itu tidak dengan subjektivitas, tetapi dengan objektivitas, dengan memakai penilaian sistem survei. Sehingga pada saat penganugerahan tersebut kami mengundang stakeholder, kami mengundang pengusaha, sehingga harapan kami mereka bisa melihat lembaga penyiaran mana yang betul-betul berkualitas versi KPID dan lembaga penyiaran mana betul-betul patuh dan legal perizinannya menurut KPID. Begitu ya. Oke, baik, luar biasa. Bapak Ciwang, Kakak Ciwang sudah ngobrol bersama kita di live talk physical distancing. Yang terakhir ada say thank you mungkin untuk semua teman-teman, untuk khususnya di komisi A. Kakak Sele juga lagi menyaksikan, dan mungkin ada Ibu Camat juga, Ibu Rismawati Gadar Jampak, silakan untuk bisa mungkin say thanks atas segala dukungan dan support. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu anggota komisi A yang saya banggakan dan saya hormati, yang telah benar-benar memilih 7 komisioner yang akan bekerja pada nantinya. Kami berharap support dan dukungan itu terus ada, sehingga memaksimalkan kerja-kerja komisi penyiaran dalam rangka mengawasi frekuensi kita, mengawasi siaran-siaran kita di Sulawesi Selatan, sehingga bisa lebih bermartabat dari daerah-daerah lain. Amin, amin. Bapak Rizwan Samuksin, Sarjana Hukum, anggota KPID Sulawesi Selatan dan juga anggota KPID terpilih. Sukses selalu Kak Ciwang. Kita bangga Anda kembali berada pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulsel untuk periode kedua. Semoga selalu sukses dan memberikan sumbangsi pemikiran yang baik untuk penyiaran kita. Dan baik, demikian teman-teman, terima kasih yang sudah komen. Terima kasih Ibu Humaira Jaju yang lama sekali tidak bertemu dengan beliau. Saya Rek Alamsyah untuk live talk physical distancing hari ini bersama anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulsel, Bapak Rizwan Samuksin, Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.